الحمد لله رب الأراضين والسماوات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبلطفه تستر العيوب والزلات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المؤمنون المتقون. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa mari kita rangkai syukur atas guyuran nikmat yang Allah senantiasa anugerahkan dalam kehidupan kita. Tak sekedar hidup, tak sekedar sehat, terpenting di atas itu semua adalah kita menjadi seorang mukmin, kita menjadi Abdullah, kita senantiasa mau menjalani perintahnya Allah, kita mau ringan pula selalu untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ketika kita merasakan ringannya kita dalam melaksanakan perintah, meskipun kita diuji sana sini, diuji urusan harta kita, kesehatan kita, apapun. Tahukah kita jamaah sekalian, keberuntungan yang sesungguhnya tatkala seseorang itu dimudahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma u'tiya a'dhamu minhuma. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, tidak ada kenikmatan lebih besar daripada tatkala seseorang difahamkan tentang urusan agama kemudian dia diringankan untuk mengamalkannya. Sehatul fahmi wa husnul iradah. Semoga jamaah sekalian, nikmat besar itu hadir dan kita rasakan. Dan tentunya tidak temporer, tentunya kita rasakan. Kita berharap kepada Allah atas apapun ujian yang selalu hadir dalam hidup manusia, kita tetap dimudahkan di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebaliknya meninggalkan saat kita diberikan ujian. Inilah ikhtiar agar nikmat besar ini mengantarkan nikmat besar berikutnya, yaitu rezeki husnul khatimah, kemudian rezeki dimudahkan perjalanan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Tidak lupa pula salawat serta salam untuk junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga barokah daripada salawat yang membasahi lisan kita, bil khusus ada di hari Jumat yang barokah ini, menyadarkan kita bahwasanya beragama itu haruslah mau mengikuti jalan yang pernah ditempuh Nabi SAW. Ekspresi cinta tak berhenti sebatas memperbanyak sholawat di lisan, tapi ekspresi cinta yang benar adalah melanjutkan kecintaan di lisan kita dengan bentuk sholawat dalam bentuk ketaatan kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Tidak sempurna bahkan cintanya seseorang kepada Rabbnya kalau versi ekspresi cintanya dengan versi sendiri. Kita akan disebut benar cinta kita kepada Allah kalau kita telah benar mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga jemaah salawat itu mendorong kita semuanya untuk kita terus beragama dan meningkatkan ilmu, agar ilmu itu memberikan cahaya kepada kita agar tidak salah jalan yang kita tempuh. Tujuannya udah benar, tapi mungkin cara kita yang senantiasa kita koreksi. Semoga kita tidak keluar dari track jalan yang dahulu pernah ditapak oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, sehingga hidup mereka diridhai selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib memiliki selalu kewajiban, dan semoga saya dan kita bersama tidak bosan mendengungkan selalu wasiat takwa kepada Allah. Inilah esensi modal keselamatan kita, modal keberuntungan kita. Ketika seseorang masih memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Krisis terbesar hari ini dimanapun berada,
khusus adalah negeri kita yang kita cintai, semakin hilangnya orang-orang yang takut kepada Allah, di mana mereka diberikan amanah jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda tangannya, ucapannya, kebijakannya, dan seluruhnya ketika tidak dibarengi dengan rasa takut kepada Allah, berujung kepada kehinaan, berujung kepada kerusakan, jemaah sekalian. Sehingga ketika Allah melarang kita janganlah membuat kerusakan di muka bumi, tidak sekedar ditafsirkan menebang hutan sembarangan, kemudian mungkin membuang sampah sembarangan, tapi perlu kita cross check kembali. Seseorang yang tidak takut kepada Allah sebenarnya membuat kerusakan di muka bumi. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kita lakukan sejatinya adalah merusak bumi ini, jemaah sekalian. Waral fasadu fil barri wal bahr. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan bukan karena apa-apa. Bukan sekedar karena orang banyak melakukan kemungkaran, penambangan liar dan sebagainya, bukan. Tapi lebih daripada itu ketika seseorang sudah tidak mau lagi menurut dan taat kepada Allah, dan inilah esensi takwa, jamaah sekalian. Takut kepada Allah menghadirkan seseorang mau berpikir sebelum berucap, bertindak sebelum melangkah, sehingga Allah senantiasa meridhoi setiap aktivitasnya. Ittaqullah haqqa tuqatih faqad fazal mu'minunal muttaqun. Jamaah rahiman rahimakumullah, satu ayat yang telah familiar insyaallah di telinga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Saya sedikit menyampaikan nasihat untuk diri pribadi khususnya dan untuk semua yang hadir pada Jumat kali ini dari ayat yang sama-sama bisa jadi telah hafal, bisa jadi mungkin sering kita dengar. Saya akan mengantarkan ayat ini kepada pemahaman yang ringkas dan kemudian kepada oleh-oleh yang bisa kita praktikkan langsung di Jumat kali ini, yaitu kaitannya orang tua dan juga generasi, kaitannya keselamatan generasi yang merupakan pilar peradaban masa depan. Jamaah yang Allah muliakan, pembahasan ini penting kiranya untuk kita sampaikan di tengah kekhawatiran yang semakin menumpuk pada diri kita, orang tua, dengan usia kita masing-masing. Apakah kemudian generasi itu akan melanjutkan sujud rukuk kita nanti? Apakah generasi kita telah selamat daripada kesyirikan? Apakah mereka jijik melihat dosa-dosa dan maksiat? Atau bahkan mungkin akrab dengannya? Tentunya kekhawatiran ini wajar, bahkan menjadi tanda keimanan kita orang tua. Terhindar daripada dosa bernama dayus, hilangnya kecemburuan, hilangnya rasa marah, bahkan bisa jadi ini toksik tanpa kita sadari. Toksik disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim tidak sekedar kekerasan, tidak hanya sekedar pukulan, bukan, tetapi cuek, mendiamkan, atau mungkin istilah bahasa lembut hari ini kita sampaikan, terserah kamu nak. Demi anak, terkadang kita membiarkan kemungkaran. Yang penting kamu senang, bapak juga senang. Padahal tidak semua yang hari ini diminta oleh anak adalah sebuah kebaikan. Toksik terkadang bisa jadi juga kelembutan, tapi dia kategori racun ketika diamnya kita menghilangkan mereka dari fitrah aslinya, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sekalian, Imam Ibnu Qayyim kembali menulis satu kitab, Tuhfatul Maudud. Beliau dalam buku ini menarik memberikan kritikan bagi kita semua para ayah. Fa idza tabartal fasada fil aulad fa'lam anna amatahu min kibalil aba. Ketahuilah hari ini kerusakan-kerusakan yang terjadi pada sebuah generasi, maka sesungguhnya kiblat pertama kerusakan itu tak lain dan tidak bukan adalah kita semua, adalah orang tuanya. Khususnya adalah para ayah. Buah itu sejatinya sunnatullahnya tidak jatuh jauh daripada pohonnya. Sehingga ayat ku anfusakum wa ahlikum naro merupakan refleksi utama untuk kita. Bahwasanya sebelum kita menginginkan kebaikan pada generasi kita, maka kita harus muhasabah diri kita dulu, harus selamat. Kalau kita ingin generasi kita terproteksi daripada keburukan, maka diri kita dulu yang menggunakan pelampung agar kita selamat daripada fitnah keburukan. Itulah kenapa jamaah sekalian, praktek konkret yang mudah untuk kita amalkan. Sebagaimana mungkin pramugari yang sering kita dengar mendengungkan ucapan safety tatkala pesawat akan tinggal landas, agar kita dahulu yang nanti menggunakan baju pelampung, barulah anak-anak kita. Kita dulu yang menggunakan oksigen, kadar oksigen mulai berkurang, barulah orang lain. Ternyata jamaah sekalian, menyelamatkan diri daripada kerusakan, dari dosa, dari kemaksiatan, atau bahkan membuat diri kita mau menapaki tangga kesolehan, tangga ketaatan, adalah langkah awal ketika kita menginginkan kebaikan sebuah generasi. Jamaah,
doa yang sering dibahas ketika usia angka 40 sebagai angka persiapan kita sebelum masuk angka 50 dan 60. Doa yang Allah abadikan dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15, surah 46. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Di ujung ayat, inilah yang saya maksud di waktu yang ringkas ini, ada kalimat permintaan kita kepada Allah, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, semoga Engkau berkenan memberikan kesolehan pada dzurriyyatku. Tapi seakan Allah Subhanahu wa taala menjewer kita, jamaah. Keinginan itu susah terwujud ketika tidak diawali dengan kesadaran yang harus kita ungkapkan kepada Allah. Ini bukan yang lain. Bukan menunjuk ke depan kita, bukan menunjuk pasangan kita, bukan langsung menyalahkan generasi kita. Tapi Quran seakan mengisyaratkan, ini aku, ya Allah. Ini tubutu ilaik. Akulah yang akan pertama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ya Allah muliakan. Kekhawatiran yang tadi saya sampaikan di depan wajar dimiliki oleh orang tua. Nabiullah Lut alaihissalam di masa beliau berdakwah, kekhawatiran akan pengaruh buruk kaum Sodom, penyimpangan orientasi seksual, di mana sesuka sesama jenis hari itu luar biasa kengeriannya, penyimpangan yang sangat bermasalah yang mulai hari ini pun juga mulai marak di dunia yang kita hidup saat ini, jamaah sekalian. Subhanallah, wajar seorang ayah khawatir anak-anaknya nanti kena penyakit yang berbahaya ini, virus yang sangat berbahaya ini. Apa yang beliau lakukan ketika khawatir? Beliau memanjatkan doa sesering mungkin kepada Allah selain ikhtiar untuk mencarikan bi'ah al-hasanah, lingkungan yang baik, memastikan temannya siapa, dengan siapa dia duduk. Selain ikhtiar yang lain, menjaga makanannya adalah halal supaya setan tidak menjadi sponsor atas kemaksiatannya. Karena ketika setan telah menjadi sponsor, dia mengalir yajri kama yajrodam, majrodam, mengalir dalam aliran darahnya manusia. Dan ketika dia tetap berdiri malam hari untuk kemaksiatan, kenapa kok bisa kuat? Padahal jam tidur, karena sponsornya adalah setan. Ikhtiar orang tua telah dilakukan untuk menjaga makanannya agar pasti halal. Tetapi jamaah sekalian, senjata pamungkas orang mukmin adalah doa. Apalah kita jamaah sekalian? Siapalah kita? Bukan Nabi, bukan Rasul. Jamaah kita adalah hamba akhir zaman yang berikhtiar untuk mensolehkan diri kita agar Allah cinta kepada kita. Tentunya harus lebih sering berdoa kepada Allah, lebih daripada para nabi berdoa, karena kekhawatiran yang akan terjadi pada generasinya. Tapi kita lihat bagaimana redaksi doa, praktek dari anfusakum wa alaikum naro. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26, ayat yang ke-169. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Para ulama akhirnya mempraktikkan doa ini. Surah Asy-Syu'ara ayat 169 ini. Ketika melihat kekhawatiran apapun yang nanti ditakutkan akan ada pada generasi sepeninggalnya. Melihat berita maraknya narkoba, berdoa dengan doa ini. Ya Allah, selamatkanlah saya. Nomor satu saya dulu. Inilah redaksi doaku anfusakum ahlikum naro, yang harus selamat kita dulu. Kita ini masih punya nafas. Kita ini masih ada ruh. Maka potensi tergoda juga ada, jamaah sekalian. Kita mungkin khawatir anak-anak kita tidak selamat dari fitnah dunia. Tentunya kita sama, jamaah. Kita pun bisa terfitnah dengan harta. Kita pun juga potensi terfitnah dengan wanita. Sehingga ketika kita berdoa, dengan contohku anfusakum adalah pastikan kita pun telah meminta itu kepada Allah. Meminta kebaikan itu kepada Allah. Meminta perlindungan dari segala macam keburukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi. Jamaah, Rabbi najjini. Ya Allah, selamatkanlah aku wa ahli. Berikutnya selamatkanlah keluargaku mimma, dari apa-apa yang menyimpang, ya'malun, yang mereka kerjakan. Melihat berita mungkin seks bebas mulai hari ini kita saksikan kanan kiri kita. Mulai berita-berita yang tidak nyaman, orang-orang yang menyimpangkan apa, menyelewengkan jabatannya. Kita khawatir anak kita menjadi pejabat demikian. Ya Allah, panjatkan doa ini kepada Allah. Rabbi najjini, ya Allah, selamatkanlah aku. Wa ahli, seluruh keluargaku, ya Allah, mimma ya'malun, dari perkara buruk yang mereka lakukan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sama dalam deretan redaksi doanya. Mempraktikkan ku anfusakum wa alaikum naro. Kekhawatiran kepada keluarga dan generasi wajar. Tapi beliau tidak lupa mengkhawatiri dulu sebagai orang tua sebelum kepada generasinya. Lingkungan penyembah berhala, lingkungan sang ayah penyembah berhala, khawatir nanti terimbas kepada
anak-anaknya, cucu-cucunya. Maka Allah berikan satu doa di ayat 35 surat Ibrahim. Potongan doanya demikian. Wajnubni, ya Allah jauhkanlah dari saya. Wabaniya, dan dari seluruh anak-anak saya. An-na'budal asnam. Jangan sampai kami semua, bukan hanya anak saya, tapi saya sebagai orang tua. Kami semua ya Allah, jangan sampai kami menyembah berhala. Jangan sampai kami menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan satu doa terakhir di khutbah singkat kali ini untuk bisa kita amalkan. Hari ini kita sering ketika berdoa anak keturunan kita mendoakan urusan-urusan akhirat yang sangat panjang. Tidak salah jamaah sekalian redaksinya. Ya Allah anak saya rajin sholat. Ya Allah anak saya soleh. Ya Allah anak saya akrab dengan Quran. Dan doa-doa deretan kebaikan. Tapi pernahkah kita muhasabah? Doa itu juga kita perlukan untuk kita hari ini. Karena sesungguhnya jamaah sekalian, keburukan yang terjadi pada generasi ternyata karena minim namanya keteladanan. Mungkin kita tidak mencontohkan akrab dengan masjid. Mungkin kita belum mencontohkan menutup aurat yang baik. Mungkin kita belum mencontohkan tutur kata yang baik. Maka dalam doa Nabi Ibrahim agar anak-anaknya mudah menegakkan sholat, mudah untuk taat kepada Allah, beliau mengajari kita praktek anfusakum dulu. Bagaimana redaksinya Allah berikan di surat Ibrahim ayat yang ke-40, Rabbij'alni. Lihat redaksinya jamaah. Ya Allah jadikanlah aku. Siapa? Aku yang berdoa. Orang tua ini ya Allah. Yang kadang juga sering malas sholatnya. Yang kadang sering menunda waktunya. Yang ingin anak-anaknya rajin sholat. Doa ini menarik sekali untuk kita amalkan praktek anfusakum jamaah. Rabbij'alni muqimas sholat. Siapa pertama berarti yang harus minta supaya rajin sholat? Kita jamaah sekalian sebagai teladannya. Rabbij'alni muqimas sholat. Barulah berikutnya wa min dzurriyyati. Berikutnya anak-anakku ya Allah. Mereka melanjutkan sujud rukukan. Jamaah sekalian, tentunya panjang ketika dijabarkan ku anfusakum wa alaikum naro. Tapi khatib hanya ingin menyampaikan sekelumit saja untuk bisa kita praktikkan terkait kekhawatiran yang hari ini merebak fitnah akhir zaman. Kita tak mampu menjaga secara sempurna, kecuali menitipkan sempurna kepada penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah mengikhtiarkan maksimal. Tapi sesungguhnya kelemahan pasti ada pada diri kita. Maka sandaran orang mukmin yang kuat adalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna penjagaannya, terutama sempurna menjaga generasi kita, terutama setelah sepeninggal kita atau setelah wafatnya kita. Semoga lewat deretan doa-doa tadi. 1. Surat Asy-Syu'ara, surat 26 ayat 169, doa Nabi Lut. 2. Surat Ibrahim ayat yang ke-35 dan yang ayat ke-40. Minimal 3 ini. Dan sekian deretan doanya para nabi dan rasul dalam mempraktekkan ku anfusakum wa alaikum naro. Kita mampu untuk mengamalkannya, sekaligus introspeksi untuk kita semuanya. Anak itu, buah itu jatuh tak jauh daripada pohonnya. Berilah keteladanan yang baik. Awallah dari kita. Sesungguhnya kesalahan generasi akan lebih mudah. Ada cuplaknya, ada panutannya, tak sekedar ucapan saja. Semoga Allah merahmati kita dan seluruh generasi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah, sebelum khatib mengajak menutup bersama dengan berdoa kepada Allah, Rasulullah adalah teladan ayah, teladan suami, yang beliau menjadikan standar kebaikan kita di hadapan Allah ternyata adalah kebaikan pada keluarga. Nabi mengatakan, khairukum li ahlikum wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian di hadapan Allah adalah yang baik pada keluarganya. Dan aku telah mencontohkan baik kepada keluarga. Di antara kebaikan Nabi kepada keluarga adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Di antara kebaikan Nabi kepada keluarga adalah mendoakan. Ketika dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban, derajat hadisnya di antara salah satu ulama hadis, Syekh Albani rahimahullah mengatakan derajatnya adalah hasan. Riwayat dari Ibunda Aisyah. Beliau mendatangi Rasul dalam keadaan senang. Kemudian beliau meminta kepada Rasul, ya Rasulullah doakan saya. Rasul mengatakan, Allahumma gfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Ampuni dosa Aisyah ya Allah, yang lalu dan akan datang. Kebaikan Rasul dirasakan sama istrinya. Senantiasa memintakan ampunan untuk beliau, untuk keluarganya. Aisyah senang sekali dengan doa ini.
Rasul mengatakan, Anda senang wahai istriku, betapa tidak senang wahai suamiku. Aku dimintakan kepada Allah ampunan, dosa yang lalu akan datang, yang tersembunyi pun dosa yang nampak. Nabi kemudian di ujung riwayat mengatakan, Wallahi innahu la da'wati li ummati ba'da sholatin. Sesungguhnya, tahukah itu pula yang menjadi bait doaku yang aku panjatkan kepada Allah untuk semua umatku, agar Allah senantiasa mudah mengampuni dosa-dosa umatku. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami yang masih hidup ataupun yang telah wafat mendahului kami. Rabbana ya Allah, jadikan kami orang tua yang saleh ya Allah, sehingga kebaikan kami mengalir kepada kedua orang tua kami, ditiru oleh anak-anak kami ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbi ja'alna muqimin as-salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'ana. Mudahkan kami semua taat kepadamu. Mudahkan kami dan seluruh generasi kami tunduk kepadamu ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah Rabb yang Maha memberikan kemudahan, mudahkan senantiasa setiap urusan kami. Urusan terutama taat kepadamu ya Allah. Akfina, cukupkan kami hanya dengan harta yang halal. Jauhkan kami semua dari harta yang haram. Sehingga kami mudah untuk taat kepadamu ya Allah. Supaya darah daging yang tumbuh ini adalah darah daging yang tumbuh untuk menopang mudah taat kepadamu ya Rabbal Alamin. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma idfa' 'annal ghala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar والسدائد والسيوف والمحن ما ظهر منها وما بطن إنك على كل شيء قدير. Allahumma alif baina qulubil muslimin. Persatukan hati kami ya Allah, persatukan hati seluruh kaum muslimin sebagaimana Engkau mempertautkan hati muhajirin dan ansar. Alif baina qulubina ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka ya Rabbana husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Nas'aluka ridhaka wal jannah ya Rabb. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.